Kita bertemu lagi pada topik manajemen persediaan. Kita mulai diskusi kita dengan mendefinisikan dulu apa yang dinamakan dengan persediaan. Persediaan adalah stok barang atau sumber daya yang digunakan dalam perusahaan. Di dalamnya bisa mencakup bahan mentah, produk setengah jadi, produk jadi, suku cadang maupun komponen, juga peralatan-peralatan penunjang seperti tinta, bolpen, kertas yang menunjang administrasi dari perusahaan. Nah, persediaan ini sendiri perlu dikelola dengan bagus. Nah, kemudian kita masuk ke sistem persediaan. Apa yang dinamakan dengan sistem persediaan? Sistem persediaan adalah seperangkat kebijakan dan juga kontrol yang dilakukan perusahaan untuk memantau dan menentukan jumlah dan tingkat persediaan yang harus dipertahankan, kapan harus diisi ulang ketika dia mulai mendekati minimal jumlah persediaan, dan juga seberapa besar pesanan atau kuantitas pesanan yang harus dilakukan untuk mengisi kembali persediaan tersebut. Nah, kita tahu tadi bahwa persediaan itu terdiri dari beberapa jenis di dalam perusahaan. Yang pertama adalah bahan baku. Kalau kita berbicara masalah perusahaan roti, maka persediaannya seperti tepung, telur, gula, ini menjadi persediaan bagi perusahaan roti tersebut. Kemudian yang kedua adalah produk setengah jadi. Apa itu? Produk yang masih dalam proses oven, atau produk misalkan tadi perusahaan roti, dia sudah berbentuk roti tetapi belum matang sepenuhnya. Ini menjadi produk setengah jadi atau barang setengah jadi. Nah, kemudian juga terdiri dari produk jadi atau roti yang sudah matang. Nah, jenis persediaan yang lain lagi di sini yang penting juga adalah terkait dengan persediaan komponen-komponen dari peralatan ataupun mesin yang digunakan untuk memproduksi roti tersebut, seperti onderdil dari oven, atau juga peralatan administrasi seperti kertas, bolpen, yang semuanya sifatnya menunjang dari keseluruhan produksi perusahaan. Dari sekian tipe persediaan, kalau kita tujukan, maka sebenarnya persediaan di sini digunakan dengan tujuan untuk memperlancar arus produksi. Kadang juga digunakan untuk memanfaatkan diskon, membuat kondisi di mana pesanan-pesanan yang mendadak dari konsumen juga bisa dipenuhi. Ini adalah beberapa tujuan dari persediaan. Tetapi persediaan yang cukup banyak juga menimbulkan ketidakmanfaatan. Apa itu? Biaya yang lebih tinggi jika jumlahnya berlebihan. Kemudian persediaan yang cukup tinggi itu pun sulit dikendalikan. Artinya untuk bagaimana kontrol terhadap penyimpanan ini cukup sulit dilakukan oleh perusahaan. Dan yang penting lagi, persediaan yang tinggi ini ternyata dapat menutupi masalah-masalah produksi yang ada. Nah, kita bisa lihat dalam gambar di slide ya, bahwa kondisi persediaan yang tinggi ketika ada supplier yang tidak handal ya, ada masalah dalam pengiriman, kemudian kapasitas yang tidak seimbang, itu tertutupi dengan adanya persediaan. Tetapi ketika persediaan itu jumlahnya kecil, ketika ada kapasitas yang tidak seimbang ataupun pemasok yang tidak konsisten dalam pengiriman maupun kualitas bahan yang dikirimkan, maka ini akan langsung diketahui oleh perusahaan karena berdampak pada jumlah dan kualitas produksi yang dilakukan.